datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPK dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Susanti Prihatin SPD, mahasiswa dalam jabatan Universitas Veteran Bangul Nusantara, guru SMP Negeri 2 Mojolabar, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dalam layanan konseling kelompok dengan judul Stop Bullying. Berikut ini video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Tapi sudah agak enak. Ya ini Bu Santi mengingatkan ya, ini kan musim hujan. Nanti kalau kalian pas di sekolah itu hujan, pas pulang sekolah belum sampai. Baiklah, Bu Santi mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau datang ke ruangan ini. Nanti kita akan melakukan kegiatan. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan, biar semuanya lancar dari depan sampai nanti akhir, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya minta masnya ini dulu memimpin doa ya. Silakan dipimpin. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Tadi dengan dari kelasnya kalian datang ke sini. Ya. Kalian tadi sudah izin dulu dengan Bapak Ibu guru yang mengajar. Sudah. Nanti pelajaran apa Mas? Matematika. Kamu Mas? Bahasa Inggris. Terus? PPKN. Bahasa ini? PPKS. Alhamdulillah mereka mengizinkan ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan, saya ingin tahu dulu ya dari beberapa kalian memperkenalkan diri, nama lengkap dan kelasnya. Jadi nanti kalian bisa akrab ini namanya sebutkan kelas berapa kalian sebutkan.
Dari mana sini? Gantian. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Martika dari kelas 9A. 9A. Terus yang kenalan Saya Mas Setiawan dari 9C. 9C. Terus Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah dari 9A. 5. Ini Mas Muhammad Wali Saputra dari kelas 9I. Terima kasih. Ini kita dulu. Tadi kan kalian datang ke sini itu ya, memenuhi panggilan saya yang kemarin itu. Kira-kira kalian tahu nggak kalian saya suruh datang ke sini? Tidak tahu. Tadi datang ke sini kan bersama-sama. Itu kalian saling bertanya nggak? Kenapa saya dulu? Enggak. Oh, baiklah. Nanti ya, di sini nanti kalian akan saya ajak yang namanya konseling kelompok. Pernah dengar konseling kelompok? Apa itu? Belum pernah dengar? Kamu tahu? Oh, coba. Ketahui itu mungkin anak-anak dipanggil ke ruang duka untuk membuat kesalahan. Oh, anak-anak yang dipanggil ke ruang duka karena ada kesalahan. Yo, Itu hampir sama. Jadi kelas 8 belum pernah melakukan konseling kelompok. Belum. Dalam konseling kelompok ini nanti ada 4 asas ya. Jadi kalian nanti tidak usah takut, tidak usah deg-degan saya akan dipanggil ke sini oleh Bu Santi. Yang satu adalah asas kerahasiaan. Jadi nanti kalian saya selalu datang ke sini itu tidak ada yang tahu disuruh apa, tidak ada yang tahu ya. Begitu juga nanti kalian kalau keluar dari ruangan sini, kalian tidak usah bercerita dengan teman yang lain. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Ya, tadi saat kalian dari kelas datang ke sini sudah memenuhi panggilan kemarin ya. Datang ke sini sukarela, minta izin kepada guru yang mengajar, diizinkan, tidak ada paksaan. Asas yang ketiga adalah asas kenormatifan. Di sini nanti ada norma-norma yang harus kalian jalankan. Yang keempat nanti ada asas keterbukaan. Nah di sini nanti asas keterbukaan itu ya Mas ya, kalian harus terbuka apa-apa yang nanti menjadi pertanyaan saya. Sampai di sini kira-kira paham kalian? Sudah bisa kita lanjutkan? Ya, alhamdulillah. Berikutnya ya, untuk konseling kelompok ini, Bu Santi itu ada topik yang menarik, yaitu tentang stop bullying. Pernah mendengar stop bullying? Pernah? Sudah pernah Mas? Kamu pernah mendengar? Bullying itu pernah mendengar? Tidak paham. Pernah mendengar tapi tidak paham. Ini nanti menjadi topik yang menarik ya, harus kita selesaikan. Kenapa Bu Santi kok menggunakan topik tersebut? Sebelum kalian datang ke sini kemarin, ya, saya observasi dengan beberapa teman, dengan beberapa guru kalian, dengan wali kelas, ya, ternyata ada laporan dari mereka itu bahwa kalian itu termasuk anak-anak yang bullying. Saya ingin tahu dulu, kalian belum paham tentang bullying, tapi sudah dikatakan pernah melakukan bullying. Ya, nanti untuk konseling kelompok ini saya menggunakan teori REBT, rasional, emotif, behavior terapi. Di situ nanti saya akan berusaha merubah pemikiran kalian selama ini yang jelek itu bisa menjadi lebih baik lagi. Terus nanti untuk tekniknya kita menggunakan teknik kontrak dari pelaku. Kira-kira sampai di situ paham belum? Paham ya? Saya ingin tanya dulu. Kira-kira yang pernah
melakukan memukul itu siapa? Pernah Mas? Pernah memukul? Dengan siapa? Adik kelas. Itu saat ini atau dulu pas kamu kelas berapa saat ini? Pernah memukul adik kelas. Jadi intinya ini semuanya pernah memukul adik kelas. Terus satunya lagi ada pernah menendang. Kalian pernah menendang? Dengan siapa? Adik kelas lagi. Dengan teman sebayamu satu leteng itu satu kelas belum pernah. Berarti kalian pernah menendang, kalian juga pernah memukul. Terus ini yang sering dilakukan anak-anak, yang mungkin secara spontan atau tidak sadar, itu kalian pernah bicara kotor dengan temanmu sesama di sini siswa ini? Pernah? Kamu pernah Mas? Bicara kotor pernah? Dengan siapa? Teman sekelas. Nah sekarang saya sudah tahu untuk antesidennya itu adalah kamu pernah yang namanya memukul, yang namanya menendang, juga bicara. Sekarang gini, saya kok pengen tahu kenapa kalian itu ya melakukan hal itu, tindakan-tindakan yaitu tadi memukul, menendang, terus bicara kotor ya. Bicara kotor itu pun tidak hanya dengan teman satu kelas ataupun letting kalian. Adik kelas pun bahkan pernah kena imbasnya seperti itu. Sekarang saya ingin tanya alasan setiap siswa masing-masing pasti kan punya alasan toh. Kenapa toh saya kok bertindak seperti itu kepada adik kelasnya ataupun temannya? Coba kira-kira Mas dari sini dulu. Apa Mas alasannya? Suka iseng dengan adik kelasnya itu? Suka iseng memukul itu? Kalau memukul itu iseng, kalau yang kamu pukul itu sakit atau cedera bagaimana? Kalau iseng itu kan guyonan itu toh? Nah, kalau itu nanti sampai cedera bagaimana? Nanti jangan diulangi lagi ya. Terus kalau masa ini alasannya apa kamu kok melakukan itu tindakan itu baik? Karena saya ikut teman. Ikut teman. Ikut-ikutan teman ini. Kalau mereka mukul ya kamu mukul. Sejajar dengan temannya gitu. Terus kalau kamu Mas? Diperlakukan seperti itu oleh kakak kelas. Pas kamu kelas berapa? Kelas 8. Apa saja yang mereka lakukan? Oh, dipukul, ditendang, terus dimintai uang. Saya tanya dulu, di sini juga ada yang meminta uang kepada adik kelasnya enggak? Pernah kamu? Meminta uang juga pernah? Kenapa? Kalau jajan saya kurang. Oh, uang jajannya kurang, terus minta adik kelas. Nah, itu juga dibeli. Tapi dengan kamu paksa. Sekarang alasan kamu apa, Mas? Dulu saya masih bahasa di kelas. Pas kamu juga kelas 8, sering juga dibully kakak kelas. Pas itu kakak kelas kelas 9. Kelas 7-nya kamu dibully enggak? Masih dibully, kelas 8 juga dibully. Berarti intinya tadi kalian itu kalau saya ringkas alasannya itu karena kalian itu juga pernah merasakan diperlakukan kakak kelas seperti itu ya. Sekarang saya ingin tahu keyakinan apa, pemikiran apa toh di benakmu itu loh, kok saya sering melakukan tindakan itu ya, sama seperti yang tadi yang kalian sebutkan kepada adik kelas. Apa? Nah, pemikiranmu apa? Oh, kamu pinginnya karena kamu sudah kelas 9 ya adik kelas pengen merasakan hal yang sama gitu.
Terutama tentang apa? Tentang tadi tindakan-tindakan itu. Terus kalau kamu alasannya apa? Karena setelah saya diberi yang memperlakukan kelas seperti saya masih masukan dulu. Berarti intinya kamu pengen juga adik kelasmu merasakan seperti yang kamu rasakan. Ya. Ini berarti sudah mengutarakan alasannya ini sudah ada jawabannya. Saya ringkas berarti jawabannya ya. Di antara di berempat ini jawabannya alasan itu kalian pengen adik kelasmu itu juga merasakan apa yang kamu rasakan saat kelas 8. Terus untuk konsekuensinya, saya yakin setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya, ya. Ada imbal baliknya. Kamu memukul, menendang, itu berarti kamu apa? Nanti ada imbal baliknya. Saya ingin tahu dulu. Imbal baliknya atau konsekuensinya apa yang kamu terima dari perbuatan ini? Di kelas kamu dijauhi teman-teman, kamu dicuekin teman-teman. Konsekuensinya berarti hampir sama ya. Mereka satu menjadi takut kepada kalian, yang kedua mungkin juga ada rasa tidak senang dari hal-hal yang kalian ungkapkan di sini. Bu Santi menggarisbawahi bahwa ternyata hal yang dilaporkan oleh teman satu kelasmu atau teman di luar kelasmu tentang perilaku kalian itu betul, itu kalian pernah melakukan atau sering melakukan bullying. Nah, di sini ya fungsinya kalian saya datangkan ya, karena ini permasalahannya tidak ringan ya, kategorinya tidak ringan ya, maka kalian saya suruh datang ke sini untuk apa? Untuk melakukan konseling kelompok yang fungsinya nanti di sini kalian saya suruh untuk merubah sikap, yaitu apa? Kalian harus bisa membedakan antara sikap mana yang harus kalian tiru dan sikap mana yang harus kalian buat. Ya, di sini saya akan meluruskan dulu pemikiranmu yang salah tentang satu balas dendam. Atau kamu merasakan balas dendam, kamu melakukan balas dendam itu ya, karena pengen adik kelasmu merasakan, gitu toh? Nah, itu sebetulnya pemikiran yang salah. Saya tanya dulu, kira-kira kalau kalian melakukan balas dendam itu, ya, menurut kamu, adik kelasmu meniru tidak nantinya? Nah, meniru toh, kamu saja meniru dari kakak kelasmu, otomatis nanti adik kelasmu juga akan mengikuti. Nah, dari konseling kelompok ini saya inginnya ya, nanti kalian semua itu ada pemikiran yang berubah. Karena apa? Kalian sudah termasuk melakukan yang namanya bullying. Bullying kan ada 3. Pernah mendengar bullying? Ada macamnya. 1, bullying verbal. Terus yang kedua, bullying secara fisik. Terus yang ketiga adalah bullying secara elektronik. Dari sini ya, dari yang saya utarakan tadi, saya itu pengennya kalian karena sudah dikenal anak-anak yang nakal, saya pengennya nanti kalian berubah. Kira-kira sanggup tidak kalian berubah? Sanggup berubah untuk lebih baik? Sanggup? Yakin? Alhamdulillah. Nanti Bu Santi punya tekniknya. Dalam hal ini nanti untuk menyelesaikan masalah itu nanti tekniknya itu saya menggunakan teknik yang namanya kontrak perilaku. Pernah mendengar? Siapa yang pernah mendengar kontrak perilaku? Belum pernah. Nah, berarti belum pernah
melakukan kontrak perilaku dengan guru yang lain selain Santi, contohnya belum pernah. Belum. Ada tanda tangannya itu belum pernah. Belum. Ini Mas, kontrak perilaku itu nanti kalian saya beri kertas, kalian isi formulir itu ya. Tapi dipikir dulu ya, dibaca dulu. Di situ tulisannya apa ya. Terus kamu isi garis besarnya bagaimana? Kamu di situ nanti ya, dalam kontrak perilaku itu intinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan bullying, baik secara fisik, baik secara verbal maupun secara apa? Secara verbal. Pengen berubah tidak? Ya, sekarang ini kalian isi dulu. Ini nanti diisi. Kalau tidak jelas nanti ditanyakan. Isi dulu. Isi dulu. Itu kan ada nama kalian tulis namanya masing-masing. Ada yang belum paham boleh kalau belum paham boleh ditanyakan di sini. Paham belum Mas? Sembilannya di sini boleh. Ada kelasnya ya Mas? Ya. Kelasnya. Soalnya kelasnya ini kan beda-beda. Bawahnya menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tapi apa? Tidak akan melakukan. Nanti kontrak perilakunya kamu pengennya berapa? Beda-beda boleh, tidak harus sama. Boleh. Sudah, kalau sudah sampai tangan dulu. Bapak saya ini Mas Tino. Nanti programnya pengennya 2 minggu. Nanti kita pantau selama 2 minggu. Kalau Mas Trimas 1 minggu. Dan nanti berhasil. Ini Mas. Muhammad Ilham. Ini 3 minggu. Ini juga 1 minggu. Baiklah, terima kasih. Ini nanti kontrak perilaku ini nanti saya bawa ya. Nanti saya akan mengadakan observasi lagi setelah kalian mengadakan kontrak perilaku. Jadi nanti saya kerjasama dengan temanmu bisa, dengan wali kelasmu bisa, dengan bapak ibu guru yang lain juga bisa. Tentang apa? Tentang adanya perubahan perilaku. Nah, saya ingin tahu kira-kira setelah kalian mengadakan kontrak perilaku itu ada perubahan tidak? Kalau tidak ada perubahan, nanti saya ingin terus kamu ada perubahan. Sampai ini di sini ada yang minta 1 minggu bisa berubah. Mudah-mudahan nanti juga bisa menular ke teman yang lain. 1 minggu itu sudah berubah karena saya yakin di sini kan kalian berteman berjambal kalau satu orang berubah, saya yakin atau mudah-mudahan ini berubah, ini juga ikutan berubah. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya anak-anak pembuli. Kamu termasuk anak-anak nakal itu sudah tidak ada lagi. Dikatakan anak itu sudah berubah Bu. Nah, itu manfaatnya tadi. Saya mau berubah apa? Kalian untuk bisa berpikiran apa? Yang tidak negatif tadi itu loh ya. Pikiran yang salah, balas dendam itu sudah hilang. Ya. Kira-kira Mas sanggup enggak tidak balas dendam lagi? Sanggup. Ya. Kan tidak enak juga toh, balas dendam terus itu juga tidak enak, temannya menjauh semua. Nah, Mas Hanif juga sanggup, Mas Ilham sanggup, Mas Vino, ya.
Kalau bisa nanti temannya itu yang kesusahan atau bagaimana di sekolah itu tidak nyaman, kamu kata tidak usah dengan cara dibully. Jadi mereka nanti akan berubah pikiran. Kalau pikiran mereka juga berubah, kamu kan juga beruntung. Nah, sekarang anak-anak itu tidak nakal lagi. Saya senang berteman dengan anak-anak tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya ingin tahu yang mau menyimpulkan. Kira-kira yang mau menyimpulkan tentang pertemuan konseling kelompok ini siapa? Oh bisa, Mas. Saya jadi paham bahwa dalam pendapat saya itu masih menggunakan bullying, mendapat menyakitkan di kelas. Oh, sekarang baru paham kalau ternyata tindakan kalian itu yang kalian lakukan itu sudah termasuk apa? Bullying. Ya, jadi kamu paham kalau bullying tadi yang saya sebutkan tadi ada 3 tadi. Nah, jadi nanti kalau kalian bergaul itu lebih berhati. Jadi ini kesimpulan dari 2 teman ini. Ya, saya simpulkan secara garis besarnya bahwa selama ini ya ternyata kalian itu mempunyai pemikiran yang salah, yaitu pemikiran pengen balas dendam. Nah, ingin balas dendam terhadap adik kelasnya. Ya, sekarang dirubah pemikiran itu kalian harus apa? Harus hilangkan. Pemikiran yang irasional tadi termasuk pemikiran yang irasional. Sekarang kita rubah pikiran yang rasional. Pemikiran yang bagaimana? Di sekolah kita harus berteman, ya, supaya apa? Teman kita menjadi lebih banyak. Yang kedua pertama tadi balas dendam. Yang kedua adalah selalu bersikap baik terhadap teman. Kalau kalian bersikap baik terhadap teman, secara otomatis teman itu juga akan melakukan kalian bagaimana? Baik atau buruk? Nah, kalau teman kalian berbuat baik, otomatis temanmu juga akan mengikuti, akan berbuat baik. Kira-kira paham? Paham sampai di sini kalian paham? Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kalian sudah bisa berubah. Ya. Saya berkeinginan ada perubahan yang terlihat. Saya kira untuk konseling kelompok ini saya merasakan sudah cukup ya. Nah, kalian nanti bisa setelah konseling kelompok ini kembali ke kelasnya. Kalau masih pelajaran nanti mengikuti pelajaran berikutnya ya dengan baik, dengan tertib. Kalau itu masuk ke kelas silahkan permisi dulu dengan guru yang mengajar di situ. Jadi nanti kalian sudah paling tidak hal tersebut adalah menjadi perubahan awal dari kalian. Kalian merubah sikap dengan apa? Dengan baik, dengan guru. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang menjadi keinginan kalian yang sudah ditulis di kontrak perilaku ini ada hasilnya. Silakan tadi yang mau memimpin doa Mas Ilham. Silakan. Ya bro, doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.